Ya. Sekarang mendoakan orang kafir dengan doa yang jelek boleh tidak? Itu tadi kan melaknat. Ya Allah laknatlah orang kafir, ya Allah laknat. Sekarang mendoakan orang kafir dengan doa yang jelek. Ya Allah kalahkan orang kafir, ya Allah hancurkan orang kafir. Ya Allah macetkan ekonomi orang kafir, ya Allah. Nah, itu boleh apa tidak? Ya Allah buatlah gempa di orang kafir, ya Allah buatlah puting beliung di orang kafir. Ya Allah buatlah urusan orang kafir itu seret semuanya, enggak lancar ya Allah. Boleh tidak? Ya, ini akan saya bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, wal aktsar annahu la naskha. Ya. Mayoritas ulama berpendapat ya, mendoakan jelek kepada orang kafir itu bolehnya tidak dihapus hukumnya, alias tetap boleh. Wa anna du'a alal musyrikina jaiz. Mendoakan jelek orang musyrik itu boleh. Wa innaman nahyu, yang dilarang mendoakan jelek kepada orang musyrik, orang kafir, fi haqqi man yurja ta'allufuhum wa dukhuluhum fil Islam. Kalau ada orang kafir, Pak, baik sama orang Islam, bisa diharapkan dia masuk Islam. Kita ada harapan dia masuk Islam. Tidak boleh didoakan dengan doa yang jelek. Tapi kalau orang kafir secara umum kita doakan jelek boleh. Apalagi orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, membunuh umat Islam, merusak agama Islam, memberikan mudarat dan bahaya, menjajah umat Islam dan lain sebagainya, kita doakan jelek boleh. Makanya ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu kan kalau ada orang Islam dibunuhi atau disiksa atau diapa oleh orang kafir, kita boleh kunut nazilah. Lah kunut nazilah itu untuk apa? Mendoakan jelek orang-orang kafir yang membunuh umat Islam, menyiksa umat Islam dan lain sebagainya. Jadi boleh Pak ya, mendoakan jelek orang kafir boleh secara umum ya. Dan mendoakan orang kafir jelek individunya boleh, asal individu itu memang dia menyiksa umat Islam, berbuat kerusakan terhadap umat Islam dan lain sebagainya. Contoh Pak ya, contoh. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ali. Sahabat Ali cerita Pak, lamma kana yaumul ahzabi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mala Allahu buyutahum wa kuburahum naran syaghaluna anis salatil wusta hina ghabatis syams. Ketika perang Ahzab itu Pak ya, sampai Rasulullah atas usul dan ide dari sahabat Salman buat Paris itu, di dalam Paris, di barisan dalam kota Madinah ini itu sekitar 3.000 pasukan Rasulullah Pak. Sedangkan di luar parit itu 10.000 pasukan Ahzab, pasukan gabungan Mekah dan kabilah-kabilah sekitar Mekah dan kabilah-kabilah yang tinggal antara Mekah dengan Madinah. Sampai Rasulullah sahabatnya sibuk menghadang mereka, nungguin parit jangan sampai mereka nyebrang parit, jangan sampai dan sebagainya itu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sempat sholat asar. Sholat asarnya dilakukan setelah masuk waktu maghrib. Ini sebelum disyariatkannya sholat khauf. Dan ini tidak boleh jadi dalil Pak ya. Berarti bolehlah dijamak antara asar dengan maghrib. Tidak. Ini Rasulullah yang menunda sholat asar sampai maghrib ini karena belum turun syariat sholat khauf. Rasulullah sampai marah ya, mengatakan kepada orang kafir itu, mala Allahu buyutahum wa kuburahum naro. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi rumah-rumah mereka, memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka telah menyibukkan kita sehingga kita sampai tidak sempat sholat asar sampai matahari terbenam. Nah, doa jelek Pak kepada orang-orang kafir. Dan ini banyak sekali contohnya. Ya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah, Rasulullah di samping Ka'bah sholat sedang sujud. Orang-orang kafir kan Pak, ya, bawa
isi perut unta habis disembelih itu. Itu dibawa oleh mereka pas Rasul sujud, dilempar di atas punggungnya, sehingga kan punggungnya bau Pak, bau kotoran unta yang disembelih itu. Apa yang dikatakan Nabi Pak? Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Abi Jahal bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Walid bin Ubah wa Ubay bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Allah, hancurkan orang Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang Quraisy. Saya serahkan orang Quraisy kepadamu untuk kamu hancurkan ya Allah. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Pak. Makanya ketika perang Badar itu Abdullah bin Mas'ud cerita, yang disebutkan oleh Nabi didoakan supaya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah, saya lihat mereka dimasukkan oleh para sahabat ke dalam sumur yang ada di Badar yang sudah tidak ada airnya lagi. Mereka dimasukkan ke sumur itu. Mereka mati di perang Badar. Ya. Tapi kalau orang kafir Pak ya, baik, kemudian bisa kita harap Islamnya, nah itu tidak boleh kita doakan jelek. Justru kita disuruh oleh Rasul untuk mendoakan baik agar dia diberi hidayah masuk Islam. Ini hadis Bukhari. Abu Hurairah cerita, seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr, dia dari kabilah atau suku Daus. Suku Daus itu di Yaman Pak. Dia masuk Islam, datang kepada Nabi, lapor sama Nabi, suku saya Daus, penduduk suku saya Daus ini, mereka nggak mau ngikut Nabi, nggak mau masuk Islam Nabi. Doakan mereka Nabi, doakan mereka. Kemudian sampai ada sahabat mengatakan, wah celaka suku Daus, mati suku Daus. Karena mau dia kira Rasul akan mendoakan jelek untuk suku Daus. Ternyata Rasulullah tidak. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk penduduk suku Daus dan datangkanlah mereka ke Madinah. Sehingga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suku Daus datang ke Madinah ketika terjadi peperangan Khaybar antara Nabi dan sahabatnya melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Itu saja Bapak saya hormati. Ada juga cerita-cerita yang bagaimana Rasulullah mendoakan kebaikan orang-orang yang bisa diharap masuk Islam, seperti Rasulullah mendoakan antara Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Ya Allah, perkuat Islam dengan salah satu Umar atau Abu Jahal. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.